Di dalam Kristus Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Ya, itulah yang terjadi hari ini dalam saya. Terima kasih Bapak-Bapak dosen, Ibu dosen yang mempercayakan pelayanan bagi saya. Ini pengalaman yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Saya maaf dari GPDI, biasa kalau ibadah itu gampang nangis. Saya baru mulai ibadah tadi sudah menitikkan air mata, tapi saya harus pastikan itu bukan karena hadirat Tuhan yang saya rasakan, tapi saya memandang mereka ini mengingatkan masa-masa saya pernah kuliah di sini dan berada di posisi itu. Saya katakan sama Tuhan, kalau bukan di tempat ini tidak tahu saya seperti apa sekarang. Cuma saya kehilangan sesuatu. Kemarin saya datang, saya mencari sesuatu di sini warna hitam dan rupanya sudah tidak ada. Piano. Iya, tempat ini begitu mengesankan bagi saya, dan kurang lebih 10 tahun saya berada di tempat ini oleh bapak-bapak dosen yang luar biasa. Minta maaf saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dosen untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya diberi waktu 30 menit ya, 30 menit untuk menyampaikan firman Tuhan, dan sempat Pak Yohanes bilang sama saya tambah kesaksian pelayan, jadi saya bagi dua. Saya menyampaikan firman Tuhan kurang lebih 20 menit, dan saya akan kesaksian apa yang saya lakukan setelah keluar dari STI Bali ini, dan saya melayani. Terima kasih buat kesempatannya. Ini nama saya Pendeta Victor Pamilangan, dan istri saya Vivi Sekiana, juga alumni ya, bukan alumni ya, dia selesai tingkat 3 di STI Bali dan melanjutkan di STI IKAT waktu itu karena kami harus kembali, itu panjang ceritanya. Dan ini anak saya, anak kami, yang satu namanya Yejun Samuel Pamilangan cowok, dan yang kecil namanya Jo Immanuel Pamilangan pria. Dia saya memang sengaja bikin gondrong punya panjang. Saya ingat dulu seorang hamba Tuhan datang di tempat kami, saya bilang ini laki-laki, dia tidak percaya saya laki-laki. Saya angkat dia di meja, baru saya kasih keluar celananya, ini laki-laki. Dari dulu bapaknya itu pingin gondrong tapi dimarah sama orang tua, jadi saya lampiaskan kena saya. Saya ingin kita merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya beri tema memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Matius 16 ayat 21. Iya, saya pelayanan sekarang di Sulawesi Barat. Gereja Pantekosta di Indonesia. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, Matius pasal 16 ayat 21. Saya akan baca secara cepat ayat-ayat ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ayat 23. Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Hanya tema saya berikan, memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita itu ditentukan oleh pikiran kita, bukan? Amsal mencatat demikian. Sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Jadi hidup itu ditentukan oleh pikiran. Sempat ada yang berkata, hidup itu ditentukan oleh apa yang kita makan. Hanya begitu. Jadi orang yang suka makan RW itu hidupnya seperti itu. Orang yang suka makan babi hidupnya seperti itu. Bahagialah kita, ya kan? Saya suka makan RW, suka makan babi, tapi yakinlah tidak seperti itu. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalahnya di sini adalah pikiran manusia itu terbatas. Bagaimana mungkin pikiran manusia yang terbatas itu dapat memahami pikiran Allah yang tidak terbatas, yang sempurna adanya? Saya biasa dengar istilah ini, ibarat katanya seseorang yang menampung air laut di dalam buli-buli atau terkurung ke laut. Tak mungkin memang. Tetapi ada yang berkata, jikalau kita tidak mau belajar tentang Allah atau tidak memikirkan Allah, kita akan kehilangan jiwa, bukan? Jadi kita harus mempelajari, kita harus tahu seperti apa Allah berpikir, dan itu pasti akan mempengaruhi tindakan kita. Seperti apa yang kita pikirkan tentang Allah, pikirkan itu, seperti itulah yang akan kita lakukan. Cuman pertanyaannya kan, bagaimana kita bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah yang tak terbatas itu, yang transenden itu? Melalui firman Tuhan. 66 kitab cukup bagi kita. STI itu sudah mantap bagian bibliologi, pokoknya mantap lah. Ada yang berkata, saya dapat wahyu baru. Di STI itu kita digembleng, diajar bahwa 66 kitab cukup bagi kita. Amin. Tidak usah ditambahkan lagi. Cukup 66 kitab setiap hari kita pelajari untuk kita bisa memahami seperti apa yang Tuhan pikirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang ada di pikiran murid-murid setelah mengetahui Yesus itu adalah Mesias? Mesias itu kan Kristo. Ya, masih ingat-ingat dikit lah bahasa Yunani, Pak Yesus. Kristo atau Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Itu merujuk kepada raja yang dinantikan bangsa Israel untuk membebaskan mereka dari jejak baik. Makanya di dalam firman Tuhan mereka memahami bahwa Mesias itu akan memimpin. Di dalam saya kutip di dalam Lukas pasal 24 itu, padahal dahulu kami mengharapkan. Jadi mereka sedang dikungkung dalam sebuah masalah yang luar biasa, dan mereka harapkan seseorang, dan ketika Yesus muncul yang melakukan mujizat, yang melakukan hal-hal yang luar biasa, oh inilah dia yang akan membebaskan kita, inilah yang akan memimpin kita, inilah yang akan menaklukkan lawan-lawan kita. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang mereka andalkan itu ternyata beberapa hari kemarin dia mati. Ini pikiran murid-murid berbeda dengan apa yang dipikirkan Allah. Nah, mari kita melihat apakah yang dipikirkan Allah sesuai dengan Matius 16 ayat 21 sampai 28. Yang pertama, kemuliaan diperoleh melalui penderitaan.
Aples diperoleh melalui kerja keras. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan Yesus mengajarkan mereka bahwa dengan cara ini Yesus akan dimuliakan. Dengan cara ini masalah yang dihadapi manusia bisa selesai. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penderitaan, tanpa pengorbanan Yesus. Kemuliaan diperoleh melalui sebuah penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemuliaan dengan cara instan itu biasanya dipakai oleh iblis. Kita tahu ini ayat terkenal sekali di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 8 sampai 11. Mereka akan dibuang selama kurang lebih 70 tahun. Dan Tuhan sudah targetkan itu bagi mereka untuk membuat mereka bisa bertobat dan berubah. Tetapi nabi-nabi palsu datang kepada mereka. Oh, tidak lama. Tidak lama kalian akan di sana. Sepertinya mengenakan telinga, sepertinya indah, tetapi ini cara instan yang membawa mereka untuk tidak mengandalkan firman Tuhan. Tidak seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Saya ingat, ini tidak akan pernah saya lupakan. Saya pernah tidak tidur sepanjang malam karena kerja Yunani Pak Yus. Benar ini, pernah itu terjadi. Saya tidak tidur dan betul tidak boleh mandi kan? Saya ke kampus tidak mandi, tidak tidur sepanjang malam karena kerja Yunani. Dan ketika Pak Yus kasih les tingkat kami lanjutkan, oh betapa semangat. Itu hasil kerja keras. Oh bisa saya kita peroleh waktu itu banyak catatan-catatan kakak tingkat, tapi itu tidak memuaskan hati. Dan ini tidak akan pernah saya lupa. Makanya ketika pulang kampung ya bolehlah saya share juga sedikit kepada siswa Yunani karena saya pernah mengalami ini pernah betul-betul saya lalui. Kalau mau nilai bagus, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah dengan baik. Ini akan menjadi cerita tersendiri bagi rekan-rekan mahasiswa dalam tugas-tugas yang dilakukan. Ingat, kemuliaan selalu didapatkan melalui pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, dan pengorbanan segala. Dan banyak lagi yang dilakukan di tempat ini. Makanya ketika saya memandang, saya mengingatkan kalau saya gagal waktu itu, akan seperti apa saya? Kalau saya bilang saya tidak mau lagi melanjutkan, apalagi waktu menyusun skripsi, minta ampun, ya kan? Kalau saya gagal waktu itu, tidak tahu seperti apa yang bisa saya cari. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ayo apapun yang diberikan menjadi tugas-tugas dalam selama berkuliah di tempat ini, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, pandang ya Tuhan sudah. Saya cepat saja. Yang kedua, memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang kedua, di ayat yang ke-24 sampai 26 itu saya simpulkan begini, mengikut Yesus itu harus totalitas, harus sepenuh hati. Ayat yang ke-26, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Adakah sesuatu di dalam diri kita yang begitu berharga yang bisa kita gantikan dengan nyawa kita? Oh iya, ini mimbar mahal. Tetapi kalau mau ditukarkan dengan nyawa saya, tentu saya lebih merelakan mimbar ini kan. Saya punya handphone oke mahal, saya punya kendaraan mahal, tetapi kalau saya mau tukarkan dengan nyawa saya harus berpikir. Lebih baik nyawa saya, harta atau nyawa? Ya saya harus mempertahankan nyawa saya. Mengapa? Nyawa saya ini lebih penting dari apapun yang ada dalam dunia. Adakah di antara kita yang mau menukarkan nyawa saudara dengan satu koper uang saya? Pilih uang satu koper atau
menyerahkan nyawa. Tidak ada kan yang mau menyerahkan nyawa, menggantikan uang 1 koper itu, uang triliun misalnya. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa kita. Di antara semuanya yang ada dalam dunia. Tetapi tahukah kita bahwa seseorang bisa saja kehilangan nyawa itu kalau dia tidak punya Yesus, kalau dia tidak punya Sang Juru Selamat. Berarti Yesus ini harus lebih utama, harus lebih prioritas daripada nyawa. Ini pun yang mendorong kita untuk setia menginjil. Amin. STI itu terkenal penginjilan. Saya masih ingat, saya punya kakak tingkat cukup dekat. Kakak tingkat waktu itu, wah suka sekali menginjil. Dan karena cukup dekat, kami biasa pulang bareng ke asrama dulu, asrama cowok itu kan di sana. Sekarang kayaknya sama perempuan. Biasa kami habis makan pulang asrama, ketemu pemulung, ketemu siapa saja di jalan, pokoknya ini bukan hanya tuntutan tugas, tapi saya dibawa oleh kakak tingkat ini dan itu menjadi sebuah gaya hidup. Menemukan siapa saja di jalan, pokoknya mau seperti apa dia, paling enak itu pemulung. Dia lagi istirahat, enak sekali. Jadi biasa duduk di situ di jalan itu duduk sama-sama cerita, menyampaikan firman Tuhan. Urusan dia mau terima atau tidak urusan belakang. Yang penting sampaikan. Mengapa? Tanpa Yesus orang akan kehilangan nyawa. Tanpa Yesus orang akan kehilangan hidup. Saya di tempat ini mengingat Pak Sumbut waktu itu dia mengetes air mata. Ketika dia memandang jiwa-jiwa dan berkata masih banyak orang yang sementara berjalan ke tengah. Ini tugas kita untuk membawa mereka. Di sana ada keselamatan. Mengapa? Karena Yesus lebih penting daripada orang yang tidak punya Yesus kehilangan nyawa. Orang bisa menawarkan jalan keselamatan di mana saja, tetapi hanya di dalam Yesus. Ayo selalu katakan ini jantung hatinya Tuhan. Dan Tuhan mau berkata, pikirkanlah mereka itu. Mari kita totalitas kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa seperti mereka. Ini bukan hanya tuntutan mata kuliah atau tuntutan sekolah tinggi di tempat ini. Tapi mari kita jadikan ini sebagai melihat dan memandang mereka betapa berharganya satu. Betapa berharganya jiwa itu kita bawa kepada Tuhan. Selain itu, memang untuk dapat nilai A+ kita. Tapi ini yang paling penting, tidak ada cara lain untuk orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi setialah menginjil, totalitas sama. Dan yang ketiga, apa yang dipikirkan Allah? Sesuai dengan Matius 19, yang ketiga adalah ada janji kekekalan. Kita sudah bekerja dengan luar biasa, kita sudah bekerja mengorbankan ini dan itu, dan Tuhan berjanji ada kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kekekalan ini adalah janji Allah. Siapa itu Allah? Kalau kita memahami siapa itu Allah, kita akan fokus, kita akan sungguh-sungguh melayani Dia. Karena kita berpegang pada janji yang diberikan oleh Allah itu. Allah ini lebih daripada siapapun juga yang ada di dalam dunia. Dia Allah yang memberikan janji itu, dan janji itu ya dan amin. Janji itu pasti adanya. Karena yang berjanji adalah Allah. Kalau Dia pernah mengingkari janjinya, Dia bukan Allah. Kalau Dia tidak setia pada janjinya, Dia bukan Allah. Tetapi karena fakta mengatakan bahwa Dia selalu setia pada janji, itu membuktikan bahwa Dia betul-betul Allah. Dan Allah ini yang berjanji tentang kekekalan. Kekekalan adalah kenikmatan sejati. Coba kalau kita lihat pasal 17 ayat 1 sampai 4, murid-murid merasakan betapa indahnya di tempat ini Tuhan. Bahkan mereka berlama-lama di situ. Padahal itu masih mungkin percikan-percikan daripada kenikmatan surgawi yang disediakan Tuhan bagi kita. Pernahkah kita berpikir betapa indahnya tinggal
Dan ini janji yang diberikan Tuhan, janji kekekalan bagi kita, kebahagiaan yang dia datang. Saya membaca ada banyak buku-buku tentang bagaimana orang yang pernah dibawa ke surga, meskipun ya ini jadi polemik ya. Tetapi saya juga percaya bahwa saya melihat langsung masalahnya. Saya melihat bagaimana orang itu dibawa ke sebuah tempat yang begitu mengenakan, begitu indah, dan dia bersaksi. Saya melihat langsung. Di tetangga kami itu ada yang mengalami luar biasa pengalaman rohani, bagaimana dia dibawa oleh Tuhan. Dan saya yakin bahwa tempat itu betul-betul ada Tuhan sediakan bagi. Bukan hanya tempat yang indah, tapi yang paling penting adalah bagaimana adanya intimasi kita bersama dengan Tuhan. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Di mana kamu berada, aku pun berada. Itulah keindahan dalam Tuhan. Wahyu mencatat demikian. Saya pernah mendengar khotbah ini, saya lupa siapa yang sampaikan, saya dengar dari TikTok kalau tidak salah. Dia katakan kita jangan lebih buruk dari iblis, katanya. Kita jangan lebih buruk dari iblis. Dia katakan iblis itu tidak pernah lalai melakukan tugasnya. Jadi kalau kita sering lalai melakukan tugasnya, menurut dia kita lebih buruk dari iblis. Yang kedua, iblis bekerja tidak pandang bulu, dia bekerja mencoba melalui Hawa, Ayub, Daud sampai Yesus. Ini dia katakan. Tapi yang menariknya yang ketiga, dia katakan iblis tahu masa depan. Jadi dia kerja sungguh-sungguh, bukan? Dia all out bekerja. Kenapa? Dia tahu masa depannya. Ada waktunya nanti mereka akan tutup. Jadi kesempatan sekarang dia membawa semakin banyak jiwa untuk mengikuti dia. Nah, demikian juga kita. Kita jangan lebih buruk dari iblis. Tidak tahu masa depan kita. Masa depan kita itu ada di kekekalan bersama-sama. Saya lahir tahun 84. Ini ditayangkan tahun 1995 dan saya suka sekali. Sampai sekarang saya masih sering nonton. Wiro Sableng. Saya belum tahu waktu itu Sableng itu seperti apa. Ternyata setelah saya datang di Bali, saya baru tahu Sableng itu ternyata seperti ini ya. Jadi biasa menulis 2, 1, 2 gitu. Wiro Sableng, bangga kan? Nah, ada satu yang menarik dari Wiro Sableng ini. Dia ini pembasmi kejahatan. Dia lawannya itu pemetik bunga, lagi setan 3 tenggarong, banyak sekali lawannya. Yang seusia saya pasti tahu. Tapi satu yang saya perhatikan, sehebat apapun lawannya, di akhir cerita Wiro Sableng pasti selalu menang. Itu pasti. Ya, jadi sehebat apapun, pokoknya dia pakai apa? Pemetik bunga itu kan punya bunga yang hebat sekali. Pokoknya musuh-musuhnya itu punya senjata yang mumpuni lah. Tapi di akhir cerita, Wiro Sableng selalu menang. Jadi kita waktu nonton kan, sehebat apapun lawannya, Wiroku pasti menang nanti. Kita sudah tahu akhir ceritanya seperti itu. Dan selama saya ikuti film ini, tidak pernah kalah. Sehebat apapun lawannya, seburuk apapun yang dialami, dia kena sihir, tidak mati Wiro. Mengapa? Karena Wiro ini hebat. Di akhir ceritanya selalu, saudara, seburuk apapun yang kita alami, ingat akhir ceritanya kita selalu menang. Amin. Ingat akhir ceritanya ada kekekalan yang Tuhan beri. Dan itulah yang membuat kita semangat melayani Tuhan. Itulah yang membuat kita semangat menginjil. Ada kekekalan bersama dengan Tuhan. Saya selalu ingat ilustrasi para dosen, betapa bahagianya ketika seperti pendaki gunung sampai di gunung dan dia tancapkan. Itu yang membuat kita. Mari kita selesaikan tugas kita sampai Tuhan pasti menolong kita. Seperti janji saya tadi, saya akan berbagi pengalaman dalam pelayanan apa yang saya lakukan. Ini pun saya tidak pernah pikirkan sebelumnya.
Saya datang di Bali dan melayani kuliah di Bali itu juga saya tidak pernah sangka-sangka loh. Saya datang itu kerja perak sesungguhnya waktu itu, dan Tuhan membawa saya ketika saya berdoa, Tuhan kirimkan orang yang bisa bimbing saya di Bali, akhirnya saya dibawa di Bali, dan ini belum menjadi KPL STI. Dulu waktu baru masuk, oh ya, saya aja berpikir waktu itu, ini kampus apa bukan? Sekarang sudah mewah sekali sudah ini. Dan Tuhan tempat saya di sini kurang lebih 10 tahun lah ya. Dan saya kembali tahun 2015, dan sebelum pandemi saya diperhadapkan dengan pelayanan ini, yang pelayanan yang saya lakukan ini dimotivasi dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ini khotbah 3 kali saya dengar selama saya di STI. Ini khotbah 3 kali saya dengar di STI. Satu di sini, satu di daerah jauh, kayaknya waktu itu ke Kelet atau ke Jepara waktu itu, dan ke Manado, dan yang sampaikan dosen yang sama. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa saya ketika mendengarkan khotbah ini selalu haru dan selalu dimotivasi betapa berharganya satu orang. Ini orang gila ini, orang ODGJ ini yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi menjadi kesaksian bagi Dekapolis kan bisa dikatakan. Dan ada 3 poin yang selalu saya. Yang pertama, mengapa kita harus membawa jiwa kepada Tuhan? Satu, karena satu jiwa itu berharga. Satu jiwa itu bernilai. Satu jiwa itu berharga. Ya, ini 3 kali saya dengar, 4 kali sekarang. Dan setelah saya kembali, ternyata saya diperhadapkan betul-betul kepada orang gila. Mungkin Bapak Ibu lihat ini gambar apa? Ini kandang hewan kan, kandang babi kan, kandang. Dia hanya bisa diketahui ada sedikit celah di situ, dan ini orang di dalam rumahnya. Ini pertama kali yang kami keluarkan sebelum pandemi. Itu kurang lebih 2-3 tahun saya setelah pulang dari tempat ini, dan saya melayani dia. Kami keluarkan, saya mandikan dia. Ya, tahu lah ya, ini 10 tahun di dalam tempat yang tadi, dan baunya ya cukup bagus. Ya, saya mandikan dia, lalu saya rawat, saya bawa ke rumah pastori, dan ini orangnya. Banyak yang terjadi dengan Bapak ini. Kurang lebih 1-2 tahun, 2 tahun adalah saya sama-sama dengan dia, dan akhirnya dia kembali. Saya kembalikan ke keluarga karena sudah lumayan, sudah bisa bekerja. Sempat saya pekerjakan dia, ini pekerja gratis. Ini gratis. Untuk keluar kan daripada sewa orang. Ya, ongkos pekerja lumayan 100 satu hari. Ini gratis, mau berhari-hari pun dia. Jadi saya ajak dia bersama, dan ini pertama kali kami layani. Dan waktu itu saya belum tahu kalau ini panggilan yang Tuhan bawa kepada kami. Saya sempat sharing sama istri, bagaimana ini kok ada seperti ini? Kita bilang ya kita layani saja. Waktu itu awalnya istri juga belum siap karena anak kami masih kecil. Ya takutkan orang gila dibawa ke rumah. Lalu singkat cerita, Tuhan bawa terus. Kami tidak pernah cari waktu itu. Datang lagi. Makanya saya katakan beberapa kali di beberapa kesempatan saya di sana itu dipanggil pendeta gila. Iya, berhadapan dengan orang-orang ini wanita, perempuan. Dia ditempatkan juga di tempat itu, dan kita keluarkan ya kerja. Sekarang dia kembali ke kota, dan saya dengar dia dipekerjakan orang sebagai gembala kerbau. Ini wanita ini. Ya beberapa kesaksian. Ini ibu 14 tahun. 12 tahun dia dikurung dalam sebuah tempat, dan ini kami lepaskan tahun lalu, sekarang masih ada di rumah di tempat kami. Jadi saya buatkan 2 kamar khusus orang-orang begini, karena pernah kami layani satu cewek wanita, dan rumah kami kan masih dari papan begitu. Dia hanya
romo. Tuhan, ini kita harus berdoa juga. Ya romo itu kan. Lalu saya bilang, Tuhan, saya ingin punya tempat. Lalu oleh kehendak Tuhan tentunya dalam doa kami akhirnya kami buat dua kamar yang sudah ditembok dan sudah di keramik juga, dan kita taruh di situ ya, kita buatkan kamar bagi dia. Ini seorang ibu, dia masih ada sama saya sekarang. Ini waktu kami kasih keluar, saya bonceng dia, dan wah, ini juga baunya minta ampun, luar biasa. Ya, saya cukur. Ini sementara ngobrol kayak orang gila. Lalu dipakaikan baju sama istri dan makan. Punya kebahagiaan tersendiri melihat mereka bahagia. Punya kesenangan tersendiri melihat mereka senang. Ini masih ada ratusan di sana, dan mohon dukungan doa kami rindu untuk mereka dibebaskan. Sudah berapa kali ini belum saya minta ini seorang ibu. Ini yang saya sudah minta, dia ditaruh di sebuah tempat di tengah-tengah sawah itu. Tapi keluarganya belum ngasih, ya dia keluarganya belum ngasih. Ini masih banyak yang begini ditempatkan di tempat itu. Nah ini dia sudah selesai STT, di sebuah sekolah tinggi, dan suatu ketika saya ditelepon oleh Pak Pendeta, ini di gereja. Saya ditelepon oleh Pak Pendeta, Pak Victor bisa ke tempat kami. Oh, ada apa? Ada yang mau dilayani. Kenapa? Ya cerita lah. Lalu saya sampai ke sana, saya sedih melihat karena tangannya diikat, kakinya diikat, dan menurut kesaksian dia ini sudah 3 hari 3 malam ngomong terus, tidak mau makan, dan kondisinya seperti itu. Lalu waktu itu ya seperti biasa karismatik doakan dulu, dalam nama Yesus. Kita doakan, dan saya waktu itu masih seperti itu, setelah doa masih seperti itu. Lalu saya kembali lalu ambil istri. Besoknya saya kembali lagi ke tempat itu, dan kami doakan bersama istri, bersama teman-teman juga yang lain, dan puji Tuhan agak mulai bagus. Lalu istri langsung mandikan. Lalu saya bilang sama Bapak Pendeta di sini, kebetulan ada mamanya juga, ada orang tuanya. Waktu kami doakan, matanya kan begini, mamanya bilang, oh itu Pak Pendeta yang paling saya takut. Lalu singkat cerita, saya bilang saya akan bawa dia, saya akan rawat dia, tapi dengan syarat orang tuanya tidak boleh datang ke rumah. Saya memperhatikan dia ada masalah dengan orang tua. Itu dalam pemikiran saya. Jadi saya sampaikan tidak boleh ketemu dulu. Dan puji Tuhan, dia kembali ke tempat pekerjaannya sekarang. Dia kerja sebagai seorang guru, dan Tuhan sudah berikan. Dan masih banyak lagi orang-orang yang utusan Tuhan kasih. Saya bilang sama istri, kita tugasnya merawat. Urusan sembuh atau tidak sembuh urusannya Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan yang kami layani selama ini, ya memang baru 2 yang pulih total, dia 100% kembali ke aktivitasnya semula, tapi ada banyak yang 80-90%. Tetapi melihat mereka sudah dibebaskan, itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pelayanan. Puji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa. Saya sendiri terheran-heran karena saya pribadi yang tahu persis siapa bagian dari awal. Anak pendeta tapi nggak bisa berdoa. Anak pendeta kalau suruh doa lari. Kumpul dengan saya sukanya cuma tidur. Habis makan tempatnya ditinggal. Tetapi Tuhan bisa pakai. Itu proses. Dan Tuhan percayakan, saya sebagai kakak rohani senang, bangga. Dan itu menjadi hiburan bagi kita semua, pengharapan kita semua. Totalitas sama Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan, Tuhan sudah siapkan bidang pelayanan kita masing-masing.
Kata Pak Manuel, jangan cari pelayanan, ciptakan pelayanan. Kalau kita cari pelayanan, aduh, pusing. Kalau kita menciptakan pelayanan, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Mohon kesediaan dan Bapak Manuel mengakhiri dengan doa. Mari kita berdiri kita Bapa di surga, kami kembalikan puji hormat dan syukur kami atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dan terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan oleh hamba-Mu dan pengalaman yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk membebaskan orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang kiranya Tuhan terus